Karbohidrat, yaitu senyawa yang terdiri dari molekul C, H, dan O, atau karbon dan hidrat, H2O. Rumus umum Cm H2ON. Berdasarkan struktur molekulnya, dapat dibedakan menjadi golongan aldosa dan ketosa. Aldosa adalah karbohidrat yang mengandung gugus aldehid, glukosa, galaktosa, eritrosa, dan ribosa. Ketosa adalah karbohidrat yang mengandung gugus keton, fruktosa, ribosa, dan eritrolosa. Berdasarkan jumlah atom yang menyusun, karbohidrat dapat dibedakan sebagai berikut. 1. Triosa, tersusun dari 3 atom karbon, contohnya gliseraldehida. 2. Tretosa, tersusun dari 4 atom karbon, contohnya iritrosa. 3. Pentosa, tersusun dari 5 atom karbon, contohnya ribosa. 4. Heksosa, tersusun dari 6 atom karbon, contohnya glukosa dan fruktosa. Berdasarkan peruraian hasil hidrolisisnya, karbohidrat digolongkan sebagai berikut. 1. Karbohidrat sederhana A. Monosakarida yang tidak dapat dihidrolisis menjadi molekul yang lebih sederhana, glukosa, fruktosa, ribosa, galaktosa. B. Disakarida jika dihidrolisis terurai menjadi 2 monosakarida, sukrosa atau gula tebu, laktosa atau gula susu, dan maltosa atau gula pati. 2. Karbohidrat kompleks mengandung lebih dari 2 molekul gula dan terikat dalam satu rangkaian. A. Oligosakarida akan terurai menjadi 3-10 monosakarida, dekstrin, dan maltopentosa. B. Polisakarida akan terurai menjadi banyak molekul monosakarida, pati atau amilum, selulosa, glikogen. Contoh karbohidrat sederhana: gula pasir, madu, susu, gula merah, gandum, permen, yogurt, dan sirup. Contoh karbohidrat kompleks: jagung, ubi jalar, kedelai, alpukat, oatmeal, beras merah, pisang, dan kentang. Sifat-sifat monosakarida. Yang pertama, glukosa. Memutar bidang polarisasi cahaya ke kanan. Dapat diidentifikasi dengan larutan Fehling atau endapan merah bata. Jika difermentasi dapat menghasilkan alkohol. Yang kedua, fruktosa atau gula buah. Memutar bidang polarisasi cahaya ke kiri. Dapat menghasilkan endapan merah bata dengan larutan Fehling, dapat difermentasi. Yang ketiga, galaktosa dapat diredukasi oleh larutan Fehling membentuk endapan merah bata, tidak difermentasi. Sifat-sifat disakarida: sukrosa, glukosa plus fruktosa, maltosa, 2 glukosa, laktosa, glukosa plus galaktosa. Sukrosa dan laktosa tidak dapat difermentasi, sedangkan maltosa dapat difermentasi. Maltosa dan laktosa dapat mereduksi larutan Fehling, sedangkan sukrosa tidak dapat direduksi. Sifat-sifat polisakarida. 1. Amilum atau pati memiliki 2 struktur, yaitu amilosa dapat larut dalam air dan amilopektin tidak dapat larut. Semakin banyak amilosa pada beras, maka semakin keras nasi yang dihasilkan umumnya. Beras mengandung amilosa lebih 20%, sedangkan ketan hanya 2%. Semakin banyak amilopektinnya, maka semakin lengket nasi yang dihasilkan. Dalam mulut, amilum hidrolisis oleh enzim amilase yang terdapat dalam kelenjar ludah. Identifikasi amilum dalam makanan menggunakan larutan ladium yang menghasilkan warna biru. 2. Selulosa merupakan struktur utama pembentuk serat kayu. Kapas mengandung 90% selulosa. Kayu mengandung 50-60% selulosa. Selulosa dimanfaatkan untuk pembuatan kertas atau serat nilon. Hidrolisis selulosa dengan asam kuat akan menghasilkan glukosa dan selanjutnya diubah menjadi etanol, digunakan untuk bahan bakar diesel. 3. Glikogen terdapat dalam otot dan hati sebagai cadangan energi, disebut juga gula darah. Dampak kelebihan karbohidrat. 1. Memicu obesitas. Dalam setiap gram karbohidrat terkandung 4 kalori.
Jika terlalu banyak kalori yang masuk dalam tubuh akan menyebabkan kenaikan berat badan. 2. Memicu diabetes, yaitu naiknya kadar gula darah dalam tubuh. 3. Memicu kolesterol yang tinggi. Mengonsumsi karbohidrat berlebih akan menyebabkan kadar trigliserida, yaitu komponen lemak dalam darah akan menjadi tinggi. Secara umum, tubuh membutuhkan 45 sampai dengan 65% kalori dari karbohidrat, kurang lebih 290 gram karbohidrat setiap hari.